Annyeonghaseyo, balik lagi di channel Cici Receh. Ini adalah video dadakan yang udah di planning dari lama, cuman baru sempet filming dan pasti upnya nggak tahu kapan. Anyways, di video kali ini seperti judulnya aku bakal update gimana kondisinya di Jakarta, sekelilingnya kayak gimana, keadaan di beberapa tempat seperti apa. Jadi hopefully ini helpful buat teman-teman yang mungkin lagi nggak di Jakarta dan wondering seperti apa keadaan di sini. Semoga ini juga ngasih insight buat teman-teman yang di Jakarta buat tetap betah di rumah aja, karena banyak yang bisa dilakuin di rumah. So, keep on watching, jangan lupa kasih aku like and subscribe. Jadi itu dia, aku udah insert beberapa rekaman selama beberapa hari setiap kali aku berangkat maupun pulang dari kantor. Karena aku masih ke kantor kan, kalau bank tetap harus buka ya. Jadi aktivitasnya masih sama, cuman ada beberapa pembatasan tertentu aja, kayak tutup layanan lebih cepat sama WFH secara bergilir. Terus hari ini tanggal 7 Mei, walaupun nggak tahu uploadnya kapan karena nungguin selesai ngedit dan lain-lain. Tapi kalau di Line Today ini aku lagi pas banget lagi buka Line Today karena lagi mau bikin video ini, jadi aku cari datanya. Siaga COVID-19 Indonesia 12.776 terkonfirmasi positif, 9.465 dirawat, 2.381 sembuh, dan 930 meninggal. Jadi sebenarnya yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Dan korbannya udah lumayan banyak. Ini udah hari kesekian PSBB, aku juga udah gak ngitungin karena males juga ngitungin. Kayak ngapain gue ngitungin hari PSBB. Tapi ya pokoknya di beberapa wilayah, jadi nggak cuma Jakarta tapi Jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya udah melakukan PSBB juga. Seperti yang kalian bisa lihat ya di rekaman, jadi tempat-tempat masih banyak orang berlalu lalang. Ini juga yang aku masih bingung, kenapa orang masih berlalu lalang ketika kayak aku tuh ke kantor yang kayak, aduh kalau bisa nggak usah deh gitu. Karena aku tuh pakai aplikasi namanya Peduli Lindungi. Ini adalah aplikasi pemerintah. Nah, kelihatan kan aplikasi gue main TikTok nih. Peduli, nggak tahu sih kelihatan apa enggak, semoga kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya udah. Peduli Lindungi. Jadi ini tuh aplikasi yang ngebantu kita buat tahu kita lagi di zona merah atau enggak, dan apa aja tindakan preventif yang harus kita lakuin. Dan ini juga ngedetect kita habis kontak sama siapa kalau Bluetooth tadi nyalain. Jadi kalau ada orang di sekitar kita yang mungkin ODP atau PDP, itu akan ngasih notif di kita tanpa ngasih tahu orangnya siapa. Terus jadi kita bisa tahu gitu, misalnya harus pakai masker lah, harus jauh-jauh, harus cepet-cepet pulang, dan lain-lain. Ini tidak sponsori karena aku sharing pas pakai ini karena aku merasa aplikasinya cukup helpful. Walaupun sekarang aku udah nggak tahu lagi apakah di Jakarta ini ada zona yang tidak merah apa enggak. Dulu di rumah aku nggak zona merah, terus sekarang pas aku buka lagi Anda berada di zona merah. Kayak ini kalau gue nggak di sini gue kemana, Wak? Zona merah juga rumah gue. Zona merah adalah area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID. Sama di kantor juga zona merah, jadi aku udah nggak tahu lagi mau ngungsi kemana. Semuanya zona merah. Terus di sini tuh bisa kayak misalnya cari-cari, nih ada lokasi area berdampak. Ini udah update lagi ternyata ya, dari terakhir aku buka ada lokasi area berdampak. Ini kelurahan-kelurahan yang sekitar kita ya. Jadi kayak kalau sekitar aku ada 14 kelurahan yang udah kena, yang kayaknya emang ini mah semua kelurahan deket rumah gua kena. Terus ada rumah dan apotik yang bisa, rumah sakit kok rumah? Masa rumah orang? Rumah sakit yang bisa melayani, membantu di sekitar kita. Jadi ini cukup helpful.
Dan ada tips-tips juga, jadi aku pakai aplikasi ini. Jaga jarak, ada bagaimana cara mencegah, kapan memeriksakan diri, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya dari pemerintah dan dari berbagai pihak swasta udah banyak banget yang ngebantu, kayak kasih penyuluhan, kasih support, bahkan bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako. Yang aku nggak tahu sih sebenarnya ke daerah mana aja, karena kan bukan gue yang bagiin. Terus habis itu banyak bantuan, banyak support dari teman-teman sekitar, bahkan dari berbagai brand juga. Dari sebagai beauty enthusiast, ternyata banyak brand beauty yang juga berkontribusi. Beberapa yang aku tahu ada Body Shop, ada Wardah, dan banyak brand-brand lainnya yang ikut bantu juga. Jadi I'm so touched. Anyway, gak cuman dari orang-orang itu, jadi kayak aku nggak tahu kenapa, tapi di berita udah banyak korban, dan udah tahu banget bahwa COVID itu cukup sebenarnya bahaya lah gitu, mematikan ya, karena ada korban meninggal gitu. Tapi nggak tahu kenapa masih banyak orang yang berani keluar nggak pakai masker. Kalau kalian nonton ini, please pakai masker. Karena temanku kemarin baru banget video call sama temanku yang di Surabaya, ada yang nggak pakai masker naik motor, dan itu langsung kayak di stopin, harus saat itu juga either beli masker atau dibawain masker sama temennya. Jadi itu udah langkah yang paling minim yang kalian bisa lakuin buat terhindar dari virus dan sekalian dari debu juga sebenarnya kalau naik motor ya. Terus kayak itu bukan hal yang mahal, bukan hal yang susah, tinggal pakai masker. Kayak masker kain berapa sih gitu. Di Instagram banyak yang jual, di Shopee juga banyak, di Topet banyak. Maksudnya di mana-mana tuh banyak gitu yang jual. Kenapa nggak beli satu tiap hari cuci krim pakai kayak dalaman. Terus habis itu, dan pakailah masker kain kalau kalian orang awam kayak gue, terus nggak sakit, bukan ODP, bukan PDP. Kenapa? Karena kalau kita pakainya masker medis terus, orang yang sebenarnya butuhin masker medis malah jadi nggak kebagian. Harganya malah naik, barangnya jadi susah. Jadi kita pakailah masker kainnya, pengertian kalau ya tahu diri lah istilahnya gitu. Kalau misalnya emang kita nggak butuh-butuh banget, pakai masker kain aja yang biasa, yang bisa bergaya-gaya, daripada lo pakai masker medis udah bentuk kayak gitu doang, warnanya gitu doang, boring tau nggak bisa mix and match sama baju. Nggak penting sih, tapi emang kayak ya emang semua menyarankan mendingan pakai masker kain, dan aku pun gitu setiap hari pakai masker kain. Jangan lupa dicuci, direndam, dibersihin biar nggak ada virus yang nempel. Jadi itulah kondisi di Jakarta. Semoga setelah aku upload video ini kondisinya jadi lebih manusiawi ya, nggak banyak orang berlalu lalang. Karena sebenarnya buat kita yang masih masuk kerja itu malah jadi deg-degan. Apalagi kalau ada ODP atau PDP yang masih keluar-keluar. Kayak gue nggak nyalahin, cuman kayak ya tahu diri aja gitu, saling membantu dan saling menjaga. Itu aja buat video hari ini. Videonya nggak tahu gue ngebacot berapa lama, tapi anyways thank you so much buat yang udah nonton. Semoga videonya menginspirasi dan helpful, dan I hope to see you guys on another video. Bye bye.